Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni farma. Amin. Pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hadis yang menyinggung bab berinfak atau sedekah. Dengan adanya pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap semoga anak-anak dapat memahami bagaimana konsep tentang penguatan iman dengan cara bersedekah atau berbagi melalui hadis. Iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai amanah terhadapnya. Oleh karenanya, rezeki yang diterimanya akan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Infak dan sedekah adalah salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan infak dan sedekah. Dalam bab ini, kita akan mempelajari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yazilam yaqulu ahadum humma ati munfiqan khalafan wa yaqulul akharul lahum ma'ati mumsikan talawfa. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satu berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Dan sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya bahkan lebih baik dari yang diinfakkan. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap harta-hartanya. Jadi, konsep sedekah di sini, semakin banyak kita memberi, maka kita akan semakin banyak keuntungan karena kita mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lalu selanjutnya kita masuk ke hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang berbunyi, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadul ulya khairu minal yadi sufla wa bada biman ta'ulu wa khairus sadaqati an zahri hina wa man yastahfif yu'ifahullahu wa man yastahni yughnihillah, yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata,
tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sodakoh yang paling baik adalah orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun, bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka kita boleh menerimanya. Jika ada yang memberi, itu tidak dilarang untuk menerimanya, tetapi kita dilarang untuk meminta-minta. Hadis ini juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga adalah tanggungan yang harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Jadi, kita bisa memenuhi atau berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Seperti contohnya, kita berhak mendahulukan keluarga kita atau saudara seperti bibi atau nenek atau keponakan yang lebih membutuhkan daripada kita harus memberi kepada orang lain atau orang asing. Jadi kalau ada keluarga kita yang mau minta tolong, kita harus mengutamakan keluarga. Nah, selain itu, dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau disebut dengan ifa. Dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya atau disebut dengan qanaah. Orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Nah, perilaku seperti demikian ini hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Maka, berinfaklah karena infak merupakan bukti dari keutamaan iman seseorang. Jadi, apabila kita memperkuat iman dengan berinfak, maka Allah akan menjaga dan memelihara kesucian yang ada dalam diri kita. Jadi, kesimpulan pada materi hari ini adalah orang beriman akan senantiasa berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Orang yang berinfak akan didoakan malaikat agar mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Orang beriman dilarang untuk bakhil atau kikir karena akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir akan didoakan malaikat agar mendapatkan kehancuran. Lalu, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Artinya, meminta-minta adalah kehinaan dan dilarang oleh agama. Lalu, infak yang paling baik adalah infak terhadap keluarga terdekat. Infak kepada orang lain hendaknya setelah tercukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Orang yang senantiasa menerima atau menjaga kesucian dirinya atau ifah, maka Allah akan menjaga kesuciannya. Dan orang yang senantiasa merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan atau yang ia terima atau namanya qanaah, Allah akan mencukupkan rezekinya. Itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan melalui grup kelas WhatsApp. Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.